Bonjour à tous, selamat datang di konten pembelajaran kami. Kami adalah kelompok yang terdiri dari Venita saya sendiri, Kalista, Keisha, Rari, Clara, Kania, dan juga Fadila. Dan hari ini kami akan membahas tentang tata bahasa Perancis, khususnya artikel défini, serta kosakata yang berhubungan dengan tema ville et magasin, atau kota dan toko-toko. Wah, menarik sekali! Mari kita mulai dengan pengenalan artikel défini. Dalam bahasa Prancis, artikel défini adalah le, la, le, dan l apostrof. Artikel défini digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang spesifik yang sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Mereka setara dengan the dalam bahasa Inggris. Artikel défini seringkali membingungkan bagi para pemula karena penggunaannya bergantung pada jenis kelamin dan jumlah kata benda yang dimaksud. Penggunaan yang benar sangat penting untuk memastikan komunikasi yang jelas dan akurat. Le digunakan untuk kata benda tunggal berjenis kelamin laki-laki atau genre masculin. Contohnya, le livre yang berarti buku, le garçon yang berarti anak laki-laki, dan le film yang berarti film. Selain itu, le juga digunakan untuk nama-nama negara yang berjenis kelamin maskulin, seperti le Canada et le Japon. La digunakan dalam kata benda tunggal berjenis kelamin perempuan atau genre féminin. Contohnya seperti la maison yang berarti rumah, la fille yang berarti anak perempuan, la voiture yang berarti mobil, dan la musique yang berarti musik. La juga digunakan untuk nama-nama negara yang berjenis kelamin feminin seperti la France dan la Chine. Berikutnya adalah penggunaan artikel le. Digunakan untuk kata benda jamak atau pluriel baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Contohnya dalam kata les livres yang berarti buku-buku. Lalu les garçons yang berarti anak laki-laki. Berikutnya les maisons yang berarti rumah-rumah. Dan yang terakhir, les voitures yang berarti mobil-mobil. Penggunaan le sangat penting dalam komunikasi sehari-hari karena banyak objek yang kita bicarakan dalam bentuk jamak. Selanjutnya ada L apostrof. L apostrof digunakan untuk kata benda yang dimulai dengan huruf vokal atau habisu atau ashmue, tanpa memperhatikan jenis kelamin kata benda tersebut. Contohnya ada l'école yang berarti sekolah, l'homme yang berarti pria, l'ami yang berarti teman, dan l'histoire yang berarti sejarah. Penggunaan L apostrof dapat membantu untuk menghindari pengucapan yang canggung dan memastikan kelancaran dalam berbicara. Mari kita lihat beberapa contoh untuk memahami lebih lanjut. Jika kita berbicara tentang sebuah buku yang sudah diketahui, kita akan mengatakan le livre. Jika kita berbicara tentang beberapa buku, kita akan mengatakan les livres. Dengan cara ini, kita bisa menunjukkan apakah benda tersebut spesifik dan berapa jumlahnya. Contoh lainnya, le chat est sur la table. Kucing itu ada di atas meja. La porte est fermée. Pintu itu tertutup. Les enfants jouaient dans le parc. Anak-anak bermain di taman. Artikel défini juga digunakan saat kita berbicara tentang sesuatu yang unik atau satu-satunya. Misalnya, contoh yang pertama, le soleil yang berarti matahari, la lune yang berarti bulan, le président yang berarti presiden, la terre yang berarti bumi. Selain itu, artikel défini digunakan dengan nama hari dalam minggu untuk menunjukkan kegiatan rutin. Contohnya, le lundi je vais à la gym yang berarti setiap Senin saya pergi ke gym. Contoh yang kedua, le dimanche nous allons à l'église yang berarti setiap minggu kami pergi ke gereja. Artikel défini juga digunakan dengan nama negara, kawasan geografi, dan tempat umum. Contohnya, yang pertama ada la France, artinya Prancis, le Brésil, Brazil, les Alpes, pegunungan Alpen, dan la Méditerranée, yaitu Laut Mediterania. Penggunaan artikel défini dalam konteks geografis membantu memberikan informasi yang lebih spesifik dan akurat. Penggunaan artikel défini juga terlihat dalam konteks budaya dan tradisi. Misalnya, le vin atau anggur seringkali digunakan dalam konteks budaya Prancis. La baguette, roti baguette.
yang merupakan ikon kuliner Prancis, dan le football, sepak bola, seringkali dianggap sebagai olahraga nasional di banyak negara. Dengan memahami penggunaan artikel défini, kita bisa lebih menghargai dan memahami budaya Prancis. Sekarang, mari kita beralih ke kosakata yang berhubungan dengan kota. Dalam kota, kita menemukan banyak tempat dan bangunan yang penting, seperti contohnya, la marché, berarti pasar, tempat kita bisa membeli berbagai barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kedua adalah bank, berarti bank, tempat kita menyimpan uang dan melakukan transaksi keuangan. Tempat-tempat lainnya yang sering kita temui di kota termasuk le parc, yang berarti taman, tempat orang-orang bersantai dan menikmati waktu luang mereka. Lalu, le supermarché, yang berarti supermarket, tempat kita bisa membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada juga la bibliothèque, yang berarti perpustakaan, tempat kita bisa membaca dan meminjam buku. Lalu ada la pharmacie, yang berarti apotek, tempat kita membeli obat-obatan. Beberapa tempat lain yang sering dikunjungi di kota adalah le cinéma, yang berarti bioskop, tempat kita menonton film. Le musée, yang berarti museum, tempat kita melihat pameran seni dan sejarah. La poste, yang berarti kantor pos, tempat kita mengirim surat dan paket. Le théâtre, yang berarti teater, tempat kita menonton pertunjukan drama. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa kosakata yang berhubungan dengan toko-toko. Di Prancis, kita menemukan berbagai jenis toko dengan berbagai macam produk. Berikut beberapa contohnya. Contoh yang pertama, le magasin de vêtements, berarti toko pakaian atau tempat kita bisa membeli pakaian. Contoh yang kedua, la librairie, berarti toko buku atau tempat kita bisa membeli buku. Jenis toko lain termasuk la pâtisserie, berarti toko kue, tempat kita bisa membeli berbagai jenis kue dan pastry. Dan yang kedua ada le fleuriste, berarti toko bunga, tempat kita membeli bunga. Selain itu, ada juga le boucher, berarti tukang daging atau tempat kita bisa membeli daging segar. Dan le fromager, berarti penjual keju, tempat kita bisa membeli berbagai jenis keju. Beberapa toko lain yang penting adalah le bijoutier, berarti toko perhiasan, tempat kita bisa membeli perhiasan. Dan yang kedua ada le boulanger, berarti tukang roti, tempat kita bisa membeli roti dan berbagai produk roti lainnya. Tidak lupa juga le poissonnerie, yang berarti toko ikan, tempat kita bisa membeli ikan-ikan segar. Lalu la quincaillerie, yang berarti toko perkakas, di mana tempat kita bisa membeli alat-alat rumah tangga dan perkakas. Dan terakhir ada le coiffeur, yang berarti penata rambut, tempat kita bisa memotong rambut. Et la cordonnerie, yang berarti tukang sepatu, tempat kita bisa memperbaiki sepatu. Itulah penjelasan lengkap tentang artikel défini dan kosakata yang berhubungan dengan kota dan toko-toko. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk kalian semua dalam mempelajari bahasa Prancis. Jika kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami untuk mendapatkan lebih banyak video pembelajaran. Selain itu, kami juga telah menyiapkan set flashcard di Quizlet untuk membantu kalian menghafal kosakata yang telah kami bahas. Kalian bisa mengunjungi link berikut untuk mulai belajar. Untuk menggunakan flashcard, pengguna dapat membolak-balik kartu yang memudahkan untuk mengingat arti kosakata tersebut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Au revoir!